Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah Jumat, saudaraku rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Tak ada kata yang paling indah yang pantas kita ucapkan selain ucapan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Baik nikmat yang kita sadari ataupun banyak nikmat yang sungguh kita tidak menyadarinya. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur atas sekecil apapun nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Allah berjanji, siapa yang bersyukur, maka pasti Allah akan tambahkan nikmat itu kepadanya. Selanjutnya, salawat serta salam moga tetap terlimpah dan tercurah untuk baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pejuang-pejuang dakwah Islam, dan moga untuk kita semua pengikutnya yang insya Allah kita akan tetap setia meniti jalan, mengikuti contoh teladan yang telah dibawa oleh beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya mujibas sa'il. Selanjutnya khatib berwasiat untuk kita semua, termasuk pada diri khatib, mari senantiasa kita berupaya untuk meningkatkan kualitas iman dan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa insyaallah kita akan terselamatkan kehidupan baik di alam dunia, apalagi kehidupan nanti setelah kita hidup di alam dunia ini berlalu. Saudara, masyaallah Jumat rahimakumullah, izinkan kami dalam kesempatan yang singkat ini untuk menyampaikan judul khutbah, yaitu bagaimana sikap menghadapi Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita berada di bulan Rabiul Awal. Di dalam sejarah telah terlahir seorang manusia teladan yang keteladanannya siapa yang mengikutinya maka dia akan selamat dunia dan selamat akhirat. Beberapa sikap dari kaum muslimin dengan Maulid Nabi ini, ada yang merayakannya, memperingatinya dengan gegap gempita. Namun ada sebagian yang tidak menyetujui peringatan itu. Lantas bagaimana hendaknya sikap yang harus kita lakukan berkaitan dengan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saudara, boleh kita setuju, boleh kita tidak setuju. Tetapi semoga apa yang saya sampaikan adalah kita semua bisa menyetujui. Antara lain apa? Dengan datangnya telah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW,
Maka marilah kita memiliki sikap yang pertama, bersyukur menjadi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad SAW adalah umat terakhir. Bahkan Nabi Musa pun rupanya ngiri dengan Nabi kita Muhammad SAW dengan umat yang banyak. Bahkan dalam beberapa syariat Nabi Musa alaihissalam, saudara, Nabi Musa memiliki syariat yang ketat. Antara lain, setiap orang yang ketika dia berdosa, maka ada taubat yang ketika menjadi syariatnya akan diterima. Apa itu, saudara? Taubatnya umat Nabi Musa alaihissalam yaitu dengan membunuh dirinya sendiri. Saudara, kalau kita jadi umatnya Nabi Musa, mungkin kita sudah tidak ada lagi hidup di dunia ini, karena tidak ada di antara kita yang punya dosa. Saudara, umat Nabi kita Muhammad SAW dengan rahmat Allah, maka ketika kita berdosa, maka cukuplah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha. Tidak harus kemudian membunuh dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, umat Nabi kita Muhammad SAW walaupun umat terakhir, tetapi nanti seluruh umat-umat terdahulu belum bisa masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad SAW memasukinya. Tetapi barangkali mungkin bagi mereka yang tidak mengikutinya, maka pertama kali pula yang akan masuk ke neraka. Saudara masyarakat Jumat rahimakumullah, kenapa kita bersyukur? Ternyata lahirnya Nabi kita Muhammad SAW itu sudah dimintakan oleh Abul Anbiya, bapak para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah, membangun fondasi Ka'bah, kemudian mendirikannya, maka setelah terbangun Ka'bah itu, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah abadikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wab'ats fihim rasulan yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbana, ya Rabb kami, wab'ats fihim rasulan, utus untuk mereka seorang rasul, yatlu 'alaihim ayatika, yang nanti akan membacakan ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, yang mengajarkan kitab, wal hikmah, dan mengajarkan hikmah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, innaka antal azizul hakim, sungguh engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Saudara masyarakat Jumat rahimakumullah, ini Nabi Ibrahim berdoa dikabulkan kurang lebih 3.320 tahun setelahnya Nabi Ibrahim wafat. Artinya lebih dari 30 generasi setelah Nabi berdoa, maka Allah utus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Maka pantaslah dan patutlah kita bersyukur dengan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang kedua, bagaimana sikap kita? Sikap kita yang dilakukan bergembira dengan terlahirnya Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan Nabi telah meninggalkan kita untuk selamanya. Lebih dari 14 abad Nabi telah meninggalkan kita. Tetapi dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka bersyukurlah dengan bergembira hati. Jangan ada di antara kita yang bersedih. Jangan ada di antara kita yang kemudian menolak Nabi kita Muhammad SAW. Mungkin peringatannya boleh ditolak, tetapi nabinya tidak boleh ditolak. Ketika ditolak, maka kita menjadi kufur adanya. Sebab kenapa? Nabi Isa alaihissalam telah memberitakan kepada umatnya, umat Nabi Isa, diabadikan oleh Allah dalam Quran surat As-Saff surat 61 ayat 6. Nabi Isa berkata, wa idh qala Isa ibnu Maryam, dan berkata Isa ibnu Maryam, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum.
Pernyataan Nabi Isa, "Inni Rasulullah ilaikum," aku adalah utusan Allah kepadamu. Pernyataan ini yang kemudian belakang hari ada deviasi, bukan lagi menjadi Rasul Allah, tapi ada yang kemudian menyatakan bahwa Nabi Isa adalah anak Allah. Oleh karena saudara, "Inni Rasulullah ilaikum," aku adalah utusan Allah kepadamu. Lantas apa yang akan dilakukan oleh Nabi Isa? "Wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurat." Aku membenarkan kitab yang datang sebelumku, yaitu kitab Taurat. Selanjutnya ini yang perlu kita garis bawahi. Apa itu? "Wa mubasysiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad." Wa mubasysiran, dan aku berikan kabar gembira. Ya'ti, akan datang rasulan, seorang rasul. Min ba'di, setelahku, yang disebutkan bahkan namanya ismuhu Ahmad atau Muhammad. Saudara-saudara jemaah rahimakumullah, Nabi Isa alaihissalam mengabarkan, memberi kabar gembira. Maka begitu lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, maka kita patut kemudian lebih bergembira lagi. Kenapa saudara? Jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan lahirnya Nabi kita Muhammad SAW, barangkali mungkin kita semua tahu. Berapa tahun? Kurang lebih 620 tahun. Lebih dari 6 generasi. Kemudian Allah turunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita patut bergembira. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita. Dan Quran surat Yunus ayat 58. "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu khairum mimma yajma'un." Qul, katakan, bi fadlillah, dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya. Tafsir Jalaluddin Asyuti menyebutkan kata rahmat ini adalah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian semua bergembira. Kenapa? Khairum mimma yajma'un. Karena kehadiran Nabi Muhammad itu lebih baik dari apa yang telah kita kumpulkan di dunia ini. Kita punya rumah, kita punya mobil, punya kendaraan, punya sawah, punya ladang. Kalau semua itu dikumpulkan dibanding dengan Nabi Muhammad SAW, tidak ada artinya apa-apa. Nabi kita Muhammad SAW lebih baik dari apa yang kita kumpulkan. Oleh karenanya bergembiralah ketika kita tahu bahwa Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi kita yang terakhir. Yang setelah Nabi itu tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Artinya apa saudara? Kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Oleh karena saudara, masyarakat Jumat rahmatullah, lepaskan semua perbedaan. Kita ikuti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya yang ketiga, berusaha untuk mencintai Nabi. Maksudnya apa? Maksudnya mungkin selama ini kita terlalu cinta dengan dunia. Kita cinta dengan apa yang ada di sekitar kita. Maka berupayalah kita untuk lebih mencintai daripada itu semua, daripada mencintai apa yang harusnya kita cintai, yaitu mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saudara kita tidak cinta? Karena mungkin kita tidak kenal dengan beliau, mungkin kita tidak pelajari riwayat sirah perjalanan hidupnya, dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi anak-anak muda kita, saudara, prihatin kita. Barangkali tokoh idola mereka adalah para artis yang mungkin dia kenal lewat media sosial. Sementara nabinya, Nabi Muhammad SAW, yang nanti akan memberi syafaat kepadanya, kita tidak mengenalnya, bahkan kita melupakannya. Saudara, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih, la yu'minuna ahadukum, tidak disebut seseorang beriman. Apa itu? Hatta akuna ahabba ilaihi, sebelum dia mencintai aku, min walidihi, lebih daripada mencintai orang tuanya, wa waladihi, mencintai anak-anaknya, wan nas ajmain, dan mencintai seluruh manusia.
Saudara, kita belum disebut beriman sebelum kita mencintai Rasulullah SAW, lebih mencintai dari segala galanya. Sudahkah kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Saudara, kenapa? Pertanyaannya, kenapa kita tidak mencintai Rasulullah SAW? Karena saudara, Nabi kita Muhammad SAW sangat mencintai kita umatnya. Bahkan suatu ketika Nabi pernah berbicara dengan para sahabat. Sahabat itu kemudian protes dengan Rasulullah. Rupanya Rasulullah itu dia rindu dengan apa yang Nabi sebut ikhwan. Saudara, sampai diprotes oleh sahabat, ya Rasulullah, bukankah kami ini ikhwani? Apa kata Rasulullah? Bukan. Kalian adalah sahabat. Kalian semua adalah sahabatku. Kalian bukan ikhwani. Terus siapa yang disebut ikhwani, ya Rasulullah? Ikhwani adalah orang yang dia tidak pernah melihatku, dia tidak tahu diriku, tapi dia beriman kepada aku dan mencintaiku, lebih mencintai dari yang lain. Aku mencintai mereka, ya sahabi. Saudara, kita disebut umat akhir zaman sebagai ikhwani. Bukan sahabi, karena sahabi adalah orang yang dekat dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, berbicara Nabi, maka pantas mereka beriman kepada Nabi. Sementara nanti ada umat di akhir zaman, ada umat yang nanti dia tidak ketemu denganku, tapi mereka mencintaiku dan mengikuti ajaranku. Saudara, moga kita termasuk golongan orang yang dirindukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, bukti cinta. Bahwa Rasulullah SAW begitu cinta kepada umatnya. Dia seorang pemimpin hebat, saudara. Saudara, sedikit barangkali agar kita tumbuh kira kita cinta kepada Nabi karena Nabi cinta kepada kita. Apa buktinya? Saudara, pemimpin dunia, contoh misalnya, seorang pemimpin di akhir hidupnya, siapapun termasuk kita, ketika detik-detik akhir kehidupan, maka kita pengen didampingi oleh orang yang paling kita cintai. Saudara, dalam sejarah ada tercatat, tidak bermaksud menjelekkan apapun. Saudara, Presiden Republik Indonesia pertama, siapa? Insinyur Soekarno. Saat menjelang akhir hayatnya, siapa yang dipanggil? Yang ingin didampingi, yang dipanggil adalah Ratna Sari Dewi, wanita keturunan Jepang yang dia cintai. Kemudian Napoleon Bonaparte, pemimpin Prancis, ketika akhir hayatnya, siapa yang dia sebut? Margaret Josephine. Selanjutnya Adolf Hitler. Siapa Adolf? Tentu ada, kita tahu, ada pemimpin Jerman yang begitu kejam, yang kemudian dia akhir tragis hidupnya bunuh diri. Sebelum bunuh diri dia menyebut dan mengajak bunuh diri pula. Siapa? Wanita yang dikasihinya. Siapa? Eva Braun. Sudah Nabi kita Muhammad SAW menjelang detik-detik akhir kehidupannya, siapa yang disebut? Saudara, Nabi kita Muhammad SAW dikelilingi oleh beberapa sahabat. Di sana ada Ali bin Abi Thalib, di sana ada Fatimah, di sana konon kata ada Aisyah. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW? Usikum bis sholat. Aku wasiatkan kepada kalian sholat. Ini barangkali kenapa disebut sholat? Karena sholat adalah yang menyelamatkan kita semua. Saudara, banyak sekarang orang mulai meninggalkan sholat, saudara. Sibuk dengan urusan dunia. Bahkan maaf, saudara, maaf, ada beberapa mungkin kita tahu ada pertandingan bola yang menghabiskan barangkali banyak korban di sana, meninggal anak-anak muda. Banyak ada pertandingan kadang lupa sholat. Tapi ternyata saudara, saya kaget juga mendengar berita bahwa ada Liga Jerman memperingati sekaligus barangkali penghormatan terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu penonton membuat sebuah formasi dengan kalimat yang mereka menggunakan sabuk mereka. Ketika itu apa yang terjadi? Ya Habibi ya Rasulullah di Jerman, saudara. Dengan cintanya kepada Rasulullah SAW. Saudara, siapa yang disebut kemudian? Yang disebut adalah kemudian Auma malakat aimanu, jaga orang-orang lemah di antara kalian. Kemudian yang terakhir, ummati. Begitu
cinta Rasulullah SAW. Setelah itu bersyahadat, kemudian Nabi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selamanya. Selanjutnya masyarakat rahimakumullah, lantas bukti cinta kepada Rasulullah apa yang kita lakukan? Orang kalau cinta senang menyebut nama. Bagaimana kita mencintai orang yang kita cintai, senang menyebut namanya. Maka bukti cinta, sebutlah nama beliau sebanyak-banyak dengan membaca sholawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan sholawat yang nyaman, boleh pakai Sayyidina. Kalau tidak mau Sayyidina, pakailah Sayyidina. Kalau enggak usah pakai Sayyidina. Yang penting baca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di bulan Rabiul Awal ini, apalagi di hari Jumat, Nabi bersabda, aksiru bis sholawat di yaumil Jumat. Perbanyaklah kalian untuk membaca sholawat di hari Jumat, karena aku akan membalas setiap sholawat yang mereka sampaikan kepada. Saudara, perbanyaklah membaca sholawat zikir hari Jumat, apalagi di bulan Rabiul Awal. Perbanyak baca sholawat. Sekali-kali barangkali sehari kita baca 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 sholawat. Kenapa saudara? Nabi membalas sholawat kita hari Jumat. Setelah itu bermohonlah kepada Allah, karena ada waktu ijabah di hari Jumat, khususnya menjelang waktu pergantian hari antara waktu asar sampai waktu maghrib. Banyaklah baca sholawat, kemudian bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, yang terakhir, berusaha untuk mengikuti akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah SAW? Apa jawab Aisyah? Kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah Al-Quran. Dan mukjizat terbesar yang Allah wariskan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan Al-Quran. Maka saudara, yuk mari kita kembali membuka Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Bahkan sebisa mungkin ada di antara keluarga kita, satu dari keluarga kita menjadi penghafal Al-Quran. Ya, inilah anak kita misalnya. Kalau anak kita mungkin tidak mungkin karena sudah besar, maka cari cucu kita. Ada satu keluarga kita minimal menjadi penghafal Al-Quran, yang insya Allah akan menyelamatkan. Kalau dalam riwayat 10 anggota keluarganya, ayah ibunya, kakek neneknya, dan orang yang sekitarnya. Saudara, selanjutnya akhlak yang hendaknya kita ikuti paling tidak ada 4 yang memang sudah berilmu, yang sudah ada dalam diri Rasulullah SAW. Apa itu saudara? Pertama, sidq, benar, jujur. Apalagi kita sebagai seorang pemimpin misalnya, jauhi dari sifat kebalikannya, yaitu kizib, dusta, bohong. Saudara, kebohongan pasti akan terungkap, tinggal masalah menunggu waktu. Maka ikuti sifat Nabi sidq, atau barangkali orang sekarang menyebutnya memiliki integritas, sidq. Yang kedua, amanah. Mungkin barangkali orang manajemen menyebutnya dengan akuntabilitas atau akseptabilitas. Orang amanah itu pasti akseptabilitas, diterima dimanapun berada, karena dia amanah. Menjadi apapun adanya, dia amanah, maka akan dipercaya orang. Lawannya khianat. Selanjutnya yang ketiga, tabligh. Apa itu tabligh? Menyampaikan. Dalam bahasa manajemen adalah transparansi. Lawannya apa? Kitman, menyembunyikan. Yang terakhir, fatonah, memiliki kecerdasan, baik IQ ataupun SQ, ataupun dikenal dengan dalam dunia manajemen memiliki profesionalitas. Lawannya apa? Balada, tidak paham dengan apa yang harusnya dia jalankan, baik dia sebagai posisi apapun. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ala sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Masih Jumat rahimakumullah. Perintah Allah untuk kita bersalawat. Allah bersalawat, para malaikat bersalawat. Wahai orang beriman, bersalawatlah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ketika kita bersalawat, artinya kita sedang melaksanakan perintah Allah untuk kita orang yang mengaku beriman. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Amin.